Selamat kembali ke Bitwise. Pembelajaran senang Anda di dunia mata uang kripto. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana nilai Bitcoin ditentukan? Apa yang mempengaruhi harganya menjadi begitu naik turun? Dalam episode hari ini, kita akan membahas lebih teliti. Sebelum kita mulai, sokong kami dengan berlangganan, suka, dan berkongsi. Terima kasih. Kekuatan pasaran yang disebut bekalan dan permintaan mempengaruhi harga Bitcoin. Harga biasanya turun ketika ada lebih banyak penjual atau sebaliknya. Bitcoin adalah koin digital yang tidak dikeluarkan oleh pemerintah atau kerajaan manapun. Berbeza dengan mata uang fiat seperti dolar, pound, euro, dan yen. Untuk mencipta, menyimpan, dan memindahkan Bitcoin, diperlukan jaringan dan protokol kriptografi yang tersebar. Pelabur melakukan transaksi komersial secara langsung tanpa orang tengah. Jaringan peer-to-peer menghilangkan batasan perdagangan. Satoshi Nakamoto pertama kali mencadangkan mata uang kripto pertama di dunia pada tahun 2008, yang dilancarkan pada Januari tahun 2009. Jumlah bisnis yang menerima Bitcoin tumbuh setiap hari, memberikan nilai pasaran yang nyata. Namun, mata uang digital ini sangat terhambat dengan volatilitas. Pada puncak popularitasnya, sulit untuk menemukan jawaban yang tepat atas pertanyaan umum seperti apa yang menentukan nilai Bitcoin, siapa yang menetapkan harga Bitcoin dan apakah nilai intrinsiknya. Dinamik pasaran yang sama mempengaruhi harga dan menentukan nilai Bitcoin. Harga mungkin akan naik jika ada lebih banyak pembeli daripada penjual atau sebaliknya. Selain itu, penting paham bahwa harga Bitcoin tidak ditentukan oleh satu entiti dan juga tidak dapat diperdagangkan di satu lokasi. Berdasarkan bekalan dan permintaan, pasaran akan menetapkan harganya. Faktor apa yang dapat memengaruhi harga Bitcoin? Pelbagai faktor-faktor termasuk bekalan dan permintaan Bitcoin, persaingan dari mata uang kripto lain dan berita, kos produksi dan kawal selia. Bekalan dan permintaan. Mereka yang berlatar belakang ekonomi sadar akan hukum bekalan dan permintaan. Namun, jika Anda tidak biasa dengan konsep ini, mari bantu Anda memahaminya. Kekuatan pasaran bekalan dan permintaan bekerja sama untuk menentukan harga pasaran dan kuantiti komoditi tertentu. Misalnya, permintaan barangan ekonomi menurun seiring dengan kenaikan harga, dan penjual akan memproduksi lebih banyak atau sebaliknya. Peristiwa yang disebut Bitcoin halving impact pada harga Bitcoin seperti situasi di mana bekalan Bitcoin menurun sedangkan permintaannya meningkat. Akibat tingginya permintaan, harga Bitcoin akan bergerak naik. Selain itu, Bitcoin dibuat oleh Satoshi Nakamoto dengan maksima 21 juta Bitcoin. Konon, perlombong tidak akan lagi menerima Bitcoin baru untuk validasi transaksi setelah batas itu tercapai. Pengurangan hadiah blok selama 4 tahun mungkin tidak memengaruhi harga Bitcoin pada saat itu. Hal-hal yang akan menentukan nilai Bitcoin malah akan menjadi aplikasi kehidupan harian. Persaingan dan berita. Bitcoin menghadapi persaingan dari altcoin seperti Ethereum dan koin meme seperti Dogecoin. Membuat diversifikasi portofolio menarik bagi pelabur. Setiap peningkatan mata uang kripto mungkin mendorong harga Bitcoin turun berbeza dengan skenario yang sama sekali berbeza di mana Bitcoin adalah satu-satunya mata uang digital yang ada. Karena liputan media, Anda mungkin ingin membeli aset kripto dengan pandangan positif dan mengabaikan aset dengan masa depan yang rendang. Kos biaya produksi. Biaya produksi untuk Bitcoin termasuk kos biaya infrastruktur, biaya elektrik untuk pelombongan dan tingkat kesulitan algoritma matematik. Kos biaya tidak langsung. Pelbagai tingkat kesulitan dalam algoritma Bitcoin dapat memperlambat atau mempercepat kelajuan produksi mata uang, memengaruhi bekalan Bitcoin yang pada gilirannya
memengaruhi harganya. Kawal selia. Peraturan kawal selia mata uang kripto terus berubah. Dari negara-negara seperti El Salvador yang menerimanya sebagai mata uang yang sah hingga China secara resmi melarang transaksi kripto. Kami memiliki episode lengkap tentang ini jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut. Harga Bitcoin bisa turun jika ada kekhawatiran atas keputusan kerajaan tertentu terhadap mata uang kripto. Selain itu, ketidakpastian kawal selia akan menciptakan ketakutan di kalangan pelabur, menurunkan nilai Bitcoin lebih jauh. Mengapa harga Bitcoin sangat turun naik? Ketidakpastian mengenai nilai intrinsik Bitcoin dan nilai masa depannya membuatnya menjadi aset yang sangat turun naik. Jumlah Bitcoin baru yang berkurang dibuat setiap hari karena jumlah Bitcoin yang terbatas. Untuk mempertahankan harga yang stabil, permintaan harus sesuai dengan tingkat inflasi ini. Pasaran Bitcoin cukup kecil dibandingkan dengan industri lain, dan liputan media saja dapat menaikkan atau menurunkan harganya. Misalnya, berita tentang kesediaan Tesla untuk menerima Bitcoin akan mendorong nilainya naik atau sebaliknya, membuat harga Bitcoin sangat fluktuatif. Demikian, tweet buruk tentang blockchain atau Bitcoin telah akan menurunkan nilainya, diikuti oleh volume perdagangan Bitcoin. Jadi, dengan mempertimbangkan volatilitas yang tinggi, dapatkah harga Bitcoin turun ke sifar? Secara teknikal, itu mungkin. Misalnya, harga Bitcoin tidak dipatok kemana-mana mata uang fiat seperti dolar Amerika atau aset dunia nyata lainnya. Mudah terdedah nilai turun. Namun, kita telah melihat bahwa stablecoin algoritmik seperti Terra USD juga dapat menciptakan turbulensi pasaran. Namun demikian, agar peristiwa bencana seperti itu terjadi dalam kasus BTC, banyak bendera merah, seperti pasar bull yang diperpanjang, akan muncul terlebih dahulu untuk memungkinkan pelabur melindungi dana mereka. Juga, seni bina Bitcoin yang kompleks tidak mudah dihancurkan. Namun, masalah skalabilitasnya dapat membahayakan masa depannya. Tapi, bukan berarti harga BTC akan tiba-tiba turun menjadi sifar. Apa yang akan terjadi jika harga Bitcoin jatuh ke sifar? Jika harga turun menjadi sifar, itu akan impak pada pedagang, pelabur institusional, harga mata uang digital lainnya, syarikat kripto, dan seluruh sistem keuangan. Sekarang, dengan anggapan bahwa harga Bitcoin turun ke sifar, itu akan berimpak harga mata uang kripto lainnya. Akibatnya, banyak pelabur akan menarik diri secara keseluruhan atau sebagian besar untuk mengurangi kerugian, tergantung pada jenis perlaburan mereka. Pelabur institusi besar mungkin sangat berisiko karena semakin banyak yang melakukan perlaburan besar untuk mendiversifikasi portofolio mereka. Yang paling terdedah adalah mereka yang baru-baru ini berlabur dengan harga tinggi atau derivatif kripto. Dan mereka perlu melikuidasi aset lain untuk memenuhi margin call. Beberapa mungkin kehilangan kepercayaan pada sistem yang tampaknya runtuh, memengaruhi syarikat kripto seperti Coinbase, Binance, dan lain-lain, yang bergantung pada pelanggan untuk aliran transaksi guna menghasilkan pendapatan dan pendanaan perlaburan untuk tumbuh. Perlaburan ini juga dapat berhenti sama sekali atau menurun secara signifikan. Selain itu, syarikat semacam itu mungkin tidak lagi dapat membayar atau menarik personel yang diperlukan untuk menjalankan dan mengembangkannya. Selanjutnya, berimpak pada sistem keuangan lainnya karena tekanan tutun pada aset lain seperti yang dijual untuk mengumpulkan uang guna memenuhi kewajiban, seperti membayar gaji dan lain-lain. Dan kumpulan kredit hutang karena gagal bayar hilangnya pendapatan dan modal. Jika Anda juga tertarik untuk berlabur dalam mata uang kripto dan memiliki sebahagian dari uang masa depan, saya punya kabar baik untuk Anda.
Yang perlu Anda lakukan hanyalah muat turun aplikasi Luno. Luno adalah pertukaran mata uang kripto pertama yang mendapatkan lesen dan terkawal selia di Malaysia oleh Suruhanjaya Commission. Jadi Anda selamat menggunakannya. Setelah Anda muat turunnya, buka bahagian hadiah dan masuk kod hadiah unik ini NUB8XT. Setelah Anda melakukannya, Anda dapat deposit dan membeli mata uang kripto. Beli minimal Rp250 kripto manapun. Dan Anda akan menerima hadiah Bitcoin Rp25. Pastikan untuk memasukkan kod sebelum melakukan deposit dan pembelian. Saya akan meninggalkan tautan juga di deskripsi di bawah ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sekali lagi, penafian singkat bahwa tidak ada dalam video ini yang merupakan nasihat keuangan. Anda bertanggung jawab atas pilihan keuangan Anda sendiri.